Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 18 Januari 2022, hari yang sangat volatile. IHSG sempat dalam banget, tadi hampir 1%-an lebih turunnya, tapi waktu closing dan sesi 2 ditarik ke atas seperti itu. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Dan langsung aja, buat teman-teman yang mau kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Mau mengingatkan juga buat teman-teman berhati-hati dalam bertransaksi. Yang jelas kalau misalkan mau transaksi dengan cuan-cuan saham, pendaftaran grup, dan lain sebagainya, rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan. Selain itu dipastikan adalah penipuan. Oke, langsung aja kita ke transaksi hari ini yang masih oke juga, 11,5 triliun. Memang benar-benar volatil banget hari ini. Sempat turun dalam sesi 1, tapi sesi 2-nya langsung ditarik ke atas. Transaksi oke, 11,5 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy totalnya 110 miliar. Masih net buy juga. Net buy totalnya 110 miliar, itu di pasar regulernya 169 miliar, tapi di pasar nego ada net sell 59 miliar. Sebenarnya flow asing masih sangat bagus, cuman memang marketnya baru banyak shock wave-nya lah. Lihat dari bursa regional juga pada koreksi hari ini ya, koreksinya pada tipis-tipis juga. Masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, ada Telkom 177,2 miliar, lalu Agro 69,6 miliar, BBRI 54,5 miliar, Arto 18,6 miliar, MTEK 34,8 miliar, Pegas 25,3 miliar, Bukalapak 22,4 miliar, ICBP 16,1 miliar, United Tractor 12,4 miliar, Tower 12,2 miliar, KLPF 12 miliar, Pakuwon 9 miliar, Alfamart 7 miliar, Bank Mandiri 7 miliar, Mitratel 5,9 miliar, dan SCMA 4,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada BBNI 96,96 miliar, lalu BBCA 66,7 miliar, Antam 57,9 miliar, Astra 51,4 miliar, LPPF 15,3 miliar, Unilever 10,3 miliar, SMGR 7,6 miliar, INTP 7,6 miliar, INDF 4,8 miliar, Link 4,8 miliar, LSIP 2,8 miliar, ERA 2,5 miliar, ISAT 2,1 miliar, dan INKP 2 miliar. Lalu ada Bevin juga 1,9 miliar. Langsung saja kita masuk ke teknikalnya IHSG dulu, melanjutkan konten kemarin ya. Kemarin sudah saya wanti, ini adalah secondary trend line, garis warna hijau ini. Dan kalau misalkan hari ini, kemarin saya ngomongnya hari ini ya, kalau hari ini jebol area trend line dan juga 6625 ini jebol, ya ada potensi dia menyentuh garis biru, dan benar nyentuh garis biru dan sampai offset jauh ya. Saya juga gila ini IHSG, saya kira kalau closingannya jelek bakalan bakalan jelek banget kalau menurut saya. Kenapa? Ya karena ini dia patah juga uptrendnya, bahkan dia tembus support 1, support 2 tembus juga, dan sampai ke support ketiga di 6530-an. Lalu di situ dia baru rebound. Cuman ya bagusnya waktu closing ada tarikan yang super kuat ya, dan shadow-nya pun panjang banget. Artinya memang ketika di area ini tekanan belinya mulai kelihatan, dan artinya itu harusnya bagus. Satu hal yang oke adalah IHSG masih mempertahankan uptrend channel garis warna biru ini. Kalau memang besok sampai patah itu bakalan jelek banget, tapi kalau misalkan IHSG besok rebound ke atas itu bakalan oke. Untuk support, jadi untuk saat ini ya, berhubung 6630-an sudah jebol, artinya area itu adalah resisten. Worst case skenario besok mau pullback 6630 doang lalu turun, itu worst case skenario ya. Tapi kalau skenario bagus, ya ada potensi hari ini adalah false breakout lalu besok naik ke atas lagi. Yang jelas titik krusialnya ini trendline garis warna biru ini, kotak warna biru ya. Selama dia belum jebol, closing di bawah itu masih oke. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah, jebol dengan volume pergerakan yang masif, itu berhati-hatilah.
memang apa ya, emang flow-nya asing pun juga bagus, net buy terus di saham-saham yang ada bobotnya. Jadi sebenarnya agak gimana ya, agak susah juga mau bilang IHSG jelek itu. Cuman kalau yang saya lihat sih untuk sektor yang oke itu cuman saat ini ya, yang flow-nya, kalau ini opini pribadi ya, yang flow-nya oke itu cuman Big Bang doang kalau menurut saya. Tuh, selain itu agak susah memang pergerakannya, apalagi yang udah pada tumbang-tumbang ya, karena kita di 2022 juga bakal menyambut kebijakan The Fed menaikkan suku bunga, taper dan lain sebagainya. Karena 2021-2020 kemarin kita banyak stimulus buat mempermudah ekonomi ketika pandemi. Jadi ya itu kurang oke-nya. Bisa dilihat juga dari sektor-sektornya, mana yang trennya udah patah, yang udah jelek itu jangan dipaksakan. Biasanya yang bertahan di masa-masa kayak gini adalah saham-saham yang flow-nya bagus dan yang ada kepentingan. Kepentingan tuh apa? Itu corporate action. Misalkan mau bagi dividen, mau stock split, mau right issue, nanti biasanya pergerakannya beda sendiri. Tapi kalau saham yang minim katalis dan marketnya kurang bagus, ya biasanya bakal kebanting. Contoh kalau menurut saya ya konstruksi itu, dia minim katalis, marketnya kurang oke, sell off, akhirnya pada koreksinya dalam-dalam. Seperti itu. Ya nanti kita bahas beberapa. Yang jelas itu untuk saat ini support berarti di sini sekitar 6.600 sampai 65.90-an itu support IHSG. Selama IHSG nggak closing di bawah uptrendnya ini masih oke. Tapi kalau misalkan jebol ya kurang bagus. Untuk yang ini kita hilangin dulu aja karena sudah gagal view-nya. Secondary trend line-nya juga sudah tembus. Jadi kita kembali ke trend awal di sini. Seperti itu. Untuk support 1 itu tadi 6.600 sampai 65.90-an. Untuk support 2-nya ada di sekitar 65.30. Seperti itu. Oke, oh ya kebetulan ini saya juga bikin konten jam 3:30 sore ya. Jadi ini 15.39 saya bikin konten. Jadi untuk broker summary-nya masih belum keluar. Jadi kayaknya nanti tidak bisa pakai bandarmologi untuk yang hari ini ya. Kita cek yang ke belakang aja. Seperti itu. Oke, itu untuk market yang jelas sama, batasi resiko aja. Langsung saja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari BBNI dulu mungkin. Yang hari ini dijualin oleh asing ya. Kemarin nggak kebahas. Oke, hari ini BBNI turun 1,74% dengan volume yang cukup besar. Cuman kalau kita lihat sebenarnya ini volumenya juga apa ya? Kalau kita lihat hari ini ya, tekanan beli sama tekanan jualnya itu lebih kuatan tekanan beli. Cuman areanya ada di 6.900-an tuh. Di sana tekanan beli lumayan, tapi kalau di area atas tekanan jualnya tinggi. Ya wajar karena itu adalah di area resist. Ini ada area resist sekitar 7.200. Setelah itu tadi juga ada area Fibonacci ya. Makanya belum mau dibikin breakout, dan yang terjadi ketika tidak breakout ya dia bakal koreksi. Nah, ini kan pas ya, dia di Fibonacci 0,618. Ini juga resist. Dan hari ini belum breakout. Jadi memang kalau dilihat hari ini tuh beberapa big bang tuh baru pada di area resist ya. Kayak BBRI tadi pagi kena 4250, BBNI itu juga kena 7200, terus juga apalagi ya. Dua itu sih yang saya pantau. Kalau BBCA kan kemarin sudah break tapi nyungsep lagi. Tuh. Jadi memang wajar kalau hari ini turun. Yang jelas selama flow masih oke lah. Tuh untuk big bang ini. Tapi kalau flow-nya kurang bagus ya berhati-hati aja. Seperti itu. So far masih oke. Untuk BBNI view-nya masih sama. Ini adalah resist di sekitar 7.200 sampai 7.275. Mungkin saya buletin sekalian 7.300. 7.200 dan 7.300 sampai 7.300 adalah resistensinya BBNI. Kalau misalkan dia berhasil break, target selanjutnya adalah ke sini, ke 7575, last high-nya dia kemarin. Dan kalau break itu baru bagus. Targetnya sini ada 3 ya dari Fibonacci-nya, 8.200 sampai 7.950. Seperti itu. Jadi tadi ada triggernya. Pertama harus break 7.300 dulu, lalu setelah itu break 7575 baru bisa ke targetnya. Seperti itu. So far masih oke. Dan kalau kita lihat area support terdekat di sini 7.000 berapa nih? 7.050 sampai 7.000 lah. Itu area support 1. 7.100 dari 7.100 sampai 7.000 itu support 1. Untuk support 2-nya di sini 6.000. Ya, ini juga masih 7.000-an ya. Ya mungkin kita buletin 7.100 sampai 6.900 aja. Itu untuk area buy-nya si BBNI. Hari ini pun juga beberapa kejemput ya. Cuman memang nanti kita lihat dulu aja bagaimana. Saya pengen ngecek dalamnya apakah ada divergent.
Siapa tahu memang ada yang bikin koreksi. Oke, ternyata memang ada ya. Terakhir kenaikan kemarin ada bearish divergence di mana harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Ini saya lihat pakai time frame 1 jam. Jadi memang koreksinya itu wajar. Dan kalau kita lihat dia sudah kena target dari divergence-nya dan sudah ada pantulan. Bagus BBNI kalau dijemput di 6950 lagi harusnya oke kalau mau masuk 7.000 sampai 6950 ya. Dan kalau dia sampai jebol 6950 tinggal cut loss karena ini ada potensi double top seperti itu. Bagus, oke, koreksinya pun juga volume tidak terlalu besar ya kalau kita lihat hari ini. 2 doang volume koreksinya, lalu setelah itu tarikan ke atas. Batasi resiko aja. Dilihat dalamnya ini tapi tanggal kemarin ya 17, jadi belum bisa dilihat. Mungkin lebih ke kemarin tuh akumulasinya bagus banget untuk BBNI. Jadi ya so far masih oke lah kalau mau masuk bisa di area tadi. Untuk swing aja untuk BBNI ini. Seperti itu. Untuk BBNI yang penting sama batasi resiko aja. Lanjut kita akan ngecek LPPF. Jadi hari ini tuh beberapa saham memang terlihat ada jebol dari supportnya, tapi terlihat ada tarikan lagi. Oke, hari ini LPPF turun 1,79% dengan volume yang hari ini cukup besar ya. Dan closingnya sih agak lumayan, walaupun ya kurang bagus sih. Ini kalau kita lihat agak bias. Nih ya, kalau kita pakai support sampai ke sini ya dia masih di area support. Tapi kalau kita pakai closing kemarin ya dia sudah jebol dengan volume yang besar. Hari ini LPPF ini turun 1,79%. Setelah kemarin dia mencoba bikin swing high baru tapi gagal ya. Di sini dia kan swing low, lalu mencoba swing high baru bikin double bottom 1, bottom 2, tapi ternyata gagal breakout di tanggal ini Desember ini, lalu akhirnya dia koreksi sampai hari ini dia jebol area supportnya. Itu support ada di sekitar sini sih kalau saya bilang 3830 ya, belum jebol sih. Kalau dari daily belum jebol, tapi kalau intraday saya rasa sih oke, masih oke kalau menurut saya. Ini ya ada coveran di belakangnya, volumenya lebih besar. Memang terlihat dia jebol dengan volume besar, tapi ini ada coveran dengan volume besar lagi. Jadi saya rasa untuk LPPF masih belum jebol dari supportnya. Tuh. Ini memang saham agak volatil ya, jadi sempat turun agak dalam juga walaupun akhirnya naik lagi. Tuh, kalau misalkan teman-teman punya barang mungkin bisa batasi resiko di 3750 sampai 3800. Selama dia belum jebol 3750 masih oke, tapi kalau misalkan dia sampai jebol itu bakalan kurang bagus. Dari tren juga LPPF ini masih uptrend ya. Kalau kita tarik main pakai garis ini. Kayak gini kira-kira. Low-nya 1720. Nah, misalkan kita tarik kayak gini. Nah, ini kan dia masih uptrend ya, masih berada di uptrend channelnya dan malah dekat dengan supportnya. Jadi sebenarnya ada potensi swing high lagi selama tidak jebol, uptrend channelnya masih oke. Untuk support tadi area 3800 sampai 3750. Untuk resisten krusial di sini 4400. Kalau misalkan dia bisa break 4400, saya rasa LPPF bakal bagus banget. Tuh, karena bisa double bottom, kalau saat ini triple bottom ya, triple bottom, target ke high-nya dulu 4780, dan kalau break lagi nanti baru kita update targetnya, seperti itu. Dilihat dalamnya, ini sama ya, masih pakai kemarin, karena yang hari ini belum keluar datanya. Kalau akumulasi sebenarnya LPPF masih bagus, boundary movement-nya juga masih oke, foreign flow-nya juga masih lumayan, dan kalau kita lihat dia masih berada di moving average-nya juga sih. Tuh. Batasi resiko aja di area tadi 3750 sampai 3800. Selama nggak jebol itu saya rasa LPPF arahnya masih ke atas. Tapi kalau dia jebol area 3750 ada potensi dia mau reversal turun seperti itu. Untuk pattern mungkin kayak gini ya. Dia bisa bikin bullish flag. Nah, ini kan pas kena juga. Tuh. Tinggal kalau nanti dia berhasil break ke atas itu bakalan cakep banget. Target mungkin bisa kayak gini. Kalau berhasil break ke atas ya. Nah, 6000 bonus, nggak ada yang tahu ya. Cuma memang kalau kita lihat volumenya udah kecil-kecil, jadi agak hati-hati juga. Tuh, lebih baik dia memang konsol dulu, bikin volume, nanti baru breakout dengan volume besar. Seperti itu. Tentu LPPF. Lanjut coba kita cek LSIP mungkin ya.
Oke, hari ini LSIP turun lagi 1,69% dengan volume yang cukup besar. Kemarin dia terlihat rebound dari area ini 1150 ya. Dia rebound naik ke atas, volumenya lumayan menarik. Tapi di atas jualannya juga agak lumayan dan akhirnya turun lagi ke area 1150. Sebenarnya menarik LSIP ini. Kalau katalis jelas ada katalisnya, which is CPO-nya bagus. Dan kalau buy TA ini adalah harga yang sangat kecil resikonya kalau menurut saya si LSIP ini. Dia berada di area kuat ini ya, di sini di area kuat. Lalu setelah itu juga ada di trend line-nya dia. Tuh. Ini resiko kecil banget kalau menurut saya kalau teman-teman pengen masuk ya dengan katalis harga CPO. Mungkin bisa pasang stop loss di bawah 1150. Nah, misalkan kayak gini. 1140 lah. Ini cuma 2% ya. Dengan reward ada di sini 9%-an ke resistensinya di 1265. Tapi kalau misalkan dia berhasil break 1265 ini tuh baru ke sini sekitar 1340 seperti itu. Jadi oke, untuk LSIP kalau menurut saya mendukung itu juga. Dari indikator juga ada potensi dia bikin divergent. Nanti kalau misalkan besok ada candle bagus, biasanya bakal divergent ya. Ini indikatornya ke atas. Sedangkan harganya ke samping, pasti trend line, pasti area kuat. Cukup menarik kalau mau masuk bisa dekat-dekat 1250 dengan stop loss di bawah bisa masuk dekat-dekat 1150 dengan stop loss di bawah 1150. Seperti itu. Resiko kecil, bukan tanpa resiko ya, tapi resikonya kecil kalau mau masuk di LSIP. Target ini dulu 1265-an, 1270. Kalau break baru ke 1325 sampai 1350. Seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya sama pakai data kemarin ya, karena hari ini belum muncul. Memang flow-nya kurang enak, tidak konsisten juga akumulasinya. Jadi ya memang pure TA. Tuh, selama nggak jebol 1150 masih oke LSIP. Batasi resiko aja. Untuk LSIP, lanjut coba kita cek INKP yang hari ini turunnya lumayan juga. Oke. Agak disayangkan ya INKP, dia nyungsep lagi ke trend line-nya. View saya pun juga gagal kalau saya bilang. Terakhir kemarin kan INKP sudah breakout pada di sini ya, tanggal 6 Januari. Dia breakout dari downtrend channelnya. Ini kan dia ada downtrend channel, lalu dia breakout dan pullback, tapi sayangnya pullbacknya nyungsep lagi. Closingnya pun juga di bawah trend line dan di bawah support. Jadi agak kurang enak kalau menurut saya untuk si INKP saat ini. Dan dikonfirmasi dengan volume yang besar. Kemarin saya kira kalau memang dia mau naik ya, ada potensi dia bisa bikin yang namanya inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu dia mau bikin shoulder kanan. Cuman harusnya sih itu cuman sampai 8100 doang ya. Tapi kalau kita lihat artinya view-nya inverted head and shoulder sudah gagal. Untuk view breakout pun juga gagal karena dia nyungsep lagi. Dan untuk sekarang trendline kita adjust ke sini. Tuh. Artinya dia masih berada dalam downtrend channelnya. Malah sekarang jadi kurang oke karena dia patah dari uptrend ya di sini ya. Ini kan dia bentuk uptrend minor. Terus di sini dia jebol, hari ini impulsive movement. Mungkin dia bisa turun sampai ke sini 7850 di area supportnya. Hari ini sebenarnya juga ada turun sampai sana ya. Hari ini support 7850 dan sudah ada hari ini low-nya 7850 dan sudah ada pantulan. Tapi kalau misalkan 7850 jebol baru mungkin bisa ke 7350-an lagi sih. Seperti itu. Lebih baik wait and see dulu aja juga kalau menurut saya karena dia nyungsep lagi. Seperti itu. Lihat dalamnya kemarin flow-nya lumayan menarik. Cuman nggak tahu dengan hari ini ya. Belum kelihatan soalnya datanya ini masih pakai kemarin tuh. Seperti itu. Sayang banget 8100-nya jebol untuk si INKP ini. Yang penting sama batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing. Beberapa masih sesuai dengan view ya. Belum ada pergerakan signifikan. Kita coba cek Telkom deh. Soalnya kayaknya Telkom sudah breakout. Oke. Hari ini Telkom naik 1,67% dengan volume yang bagus. Jadi memang kalau kita lihat tuh sebenarnya saham-saham big cap kita itu flow-nya tuh pada bagus. Kayak Big Bang, Telkom dan lain sebagainya. Itu oke banget. Kemarin dia sempat sideways di area ini ya.
dan kalau kita lihat sebenarnya sudah breakout. Cuman kalau pakai yang high-nya sini 4250 belum terlihat breakout ya, karena dia masih di 4250. Jadi saya rasa kalau menurut saya sih sudah breakout Telkom ini, karena cukup sampai ke sini doang. Karena kalau yang saya diajarin, saya belajar ya, kalau mau narik garis entah trendline, entah support, itu cari yang paling banyak kena. Nah, kalau saya lihat sih paling banyak kenanya di sini 4.200-an ini banyak yang kena ya ini. Artinya bisa kita asumsikan resistennya adalah di 4.200. Hari ini opening di sana sempat turun tapi naik dan closing di 4250. Jadi kalau menurut saya pribadi Telkom sudah berhasil breakout di 4250. Kayak biasa aja, cuman kalau menurut saya ini sangat bagus. Kenapa? Karena kemarin dia konsol dulu. Ini kan area penting untuk si Telkom itu. Garis warna biru itu downtrend channelnya dari tahun 2017. Dia downtrend tahun 2018 dan di tahun 2021 kemarin dia kena. Nah, tapi dia nggak langsung breakout, sideways dulu. Ini malah bagus banget ya. Artinya apa? Dia mencoba membentuk area demand. Tuh, ketika nanti dia breakout, ini bakal jadi pijakan yang kuat. Kalau misalkan suatu saat dia swing low, ini bakal jadi support yang kuat untuk si Telkom, karena sideways dulu. Biasanya ini adalah area krusial, support, resisten, area demand, area supply, kayak gitu. Jadi memang bagus kalau menurut saya si Telkom ini. Kalau mau masuk, mungkin bisa deket-deket 4.200, harusnya oke. Kalau enggak ya, kalau mau amannya tunggu dia biar nggak bias dulu. Entah besok break dulu, baru pullback, itu bisa menarik juga. Dan saham kayak Telkom ini cocoknya buat swing ya, seperti itu. Tuh 4.200-an harusnya oke untuk si Telkom kalau mau masuk ya. Dengan target saya rasa mungkin bisa kita pakai flag ya, bullish flag. Targetnya bisa ke sekitar sini, mungkin sekitar 4.600. Atau nggak usah muluk-muluk dulu dah, kita sampai ke sini dulu aja, 4.450. Itu area high di tahun 2019 sebelum Telkom koreksi corona ya. Dia puncak terus akhirnya dia turun downtrend dan corona agak dalam. Di sini dia double bottom, akhirnya dia reversal. Seperti itu. Katalisnya juga bagus, flow-nya juga bagus, TA-nya juga bagus. Ini juga dia habis breakout ya. Volumenya juga mendukung untuk dikatakan breakout. Cakep kalau menurut saya. Dalamnya juga sama, dia masih uptrend Telkom ini. Terus juga bandar movementnya oke, foreign flow-nya pun juga sangat oke. Jadi salah satu opsi yang bisa dipilih kalau menurut saya untuk si Telkom ini ya. Selain Big Bang, BRI, BCA, BNI, Arto, Telkom itu oke kalau menurut saya buat saham-saham yang defensif. Seperti itu. Tinggal batasi resiko aja. Tentu Telkom. Lanjut coba kita cek MTech masih sesuai view, jadi kita bahas dulu. Kita coba cek Excel. Lama gak kita bahas juga. Kalau kita lihat kayak sektor ini mau pada jalan lagi ya. Kemarin Friend sudah breakout, lalu Excel juga ada pergerakan, dan Telkom pun juga cukup menarik. Oke. Hari ini Excel turun 1,97% dengan volume yang ada, tapi bagusnya volumenya mengecil. Kalau saya bilang Excel ini trennya sudah mulai sideways ya. Setelah dia kemarin jebol di sini tanggal 6 Januari 2022. Ini kan garis warna merah ini kan sebuah uptrend channel yang saya sambungin dari bawah sampai ke sini. Nih, di sini lalu dia patah tren karena dia jebol dan disertai dengan divergent untuk si Excel ini. Artinya apa? Untuk sekarang Excel trennya adalah sideways dengan range yang cukup lebar kalau menurut saya. Di sini sekitar 3250 sampai 2860. Kalau misalkan teman-teman besok dapat barang Excel di 2860 itu saya rasa oke, resikonya kecil, tinggal pasang stop loss di bawah 2800-an aja. Tuh, jadi untuk sekarang saya rasa untuk Excel lebih ke sideways di dalam kotak pink ini, Darvas box ini. Teman-teman bisa beli di bawah. Yang kayak gini tuh enak buat setrikaan ya. Jadi jangan beli di tengah-tengah karena resikonya apa ya? Memang bisa dilihat dia masih bisa naik, tapi kalau turun pun juga agak jauh ya. Jadi lebih baik tunggu dekat bawah. Siapa tahu dia kena 2800 bisa di buy. Tapi kalau misalkan Excel jebol 2860 sampai 2800 itu ada potensi yang namanya double top
dan dia siap reversal seperti itu. Jadi ya batasi resiko di 2800 aja. Untuk resist itu tadi 3230. Kalau break bakalan cakep saya rasa. Seperti itu. Dilihat dalamnya masih oke sebenarnya dari akumulasinya ya. Ini juga bandar movement bagus, bandar volume bagus. Jadi ya harusnya masih oke. Cuman baru terlihat konsol dulu si Excel ini. Tinggal kita lihat nanti dia break ke atas atau break ke bawah. Strateginya ada dua, buy before breakout atau buy on breakout ya. Kalau teman-teman mau buy before breakout atau buy on weakness bisa di 2860 ini. Nanti kalau dia break, nah itu bakalan cakep bisa di keep. Tapi kalau teman-teman mau buy on breakout nggak suka menunggu, tunggu dia break 3250 dulu, lalu waktu pullback beli dan ya tinggal ikut ke atas ya. Seperti itu. Itu untuk Excel. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Apa nih yang kita bahas? Apa ya? Kita coba cek MLPL aja deh. Ya sebenarnya kalau dilihat dari gambaran besarnya memang dia masih saham downtrend ya. Sudah koreksi dalam. Oke. Hari ini MLPL tumben nggak ARB. Biasanya seringnya ARB, sekarang turun 4,07% doang. Volumenya masih besar dan masih kurang bagus kalau menurut saya. Tuh. Bahkan dia sudah jebol dari ini ya, garis warna merah ini, support trendline yang bawah. Kemarin hari ini dia jebol dan closingnya udah di bawah. Ini kotak pink sekarang bakal jadi area resist yang sangat kuat. Ini bukan area resist biasa, ini adalah area supply dari si MLPL. Tuh. Suatu saat kalau misalkan MLPL misalkan dia turun ya, terus habis itu dia reversal, rebound lagi, ini bakal berat menembus area ini. Karena ya ini dia sideways dulu konsol. Itu yang bikin area cukup kuat seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa dia mulai melandai karena ada area cukup kuat yang sebelumnya nggak ada. Yang kalau kita lihat di sini kayak nggak ada support. Jadi memang prinsipnya itu ketika naiknya kuat, turun pun juga bakalan kenceng. Karena kalau kita lihat di range ini ya, itu kan nggak ada sideways atau dia bikin base gitu. Jadi agak untuk supportnya support lemah juga. Nah untuk saat ini si MLPL udah sampai support yang cukup kuat di sini. Di sebelumnya dia konsol ya, itu area 230 sampai area 210 tuh. Kalau misalkan MLPL tidak jebol 210, saya rasa mungkin dia bisa naik tuh. Mungkin dia bisa pullback sampai ke sini. Nggak ada yang tahu juga. Atau kalau kita tarik pakai Fibonacci, dia bisa pullback ke atas. High-nya 430, high-nya 430, low-nya hari ini 230. Nah, mungkin dia bisa ke sini 0,618 di 360 atau ke sini. Ini bisa diinget-inget aja angka-angka resistnya 360, 330, 300. Seperti itu. By view dia masih downtrend parah, downtrend kuat. Cuman saya lihat ada potensi rebound. Kenapa? Karena pertama dia area kuat. Kedua dari indikator sudah masuk area oversold. Jadi harusnya diekspektasikan ada rebound. Tapi ya nggak ada yang pasti ya. Siapa tahu besok dia kenceng. Jebol 210 dengan volume lebih besar ya. Wassalam. Yang jelas kalau belum punya barang, lebih baik sih hindari dulu aja ya. Kalau teman-teman punya opsi lain, beli yang lain aja. Karena ini masih strong downtrend sih. Downtrend parah. Tuh tadi kalau misalkan dia rebound pullback gunakan resist tadi. Nah itu buat apa ya, dimanfaatin buat exit aja kalau teman-teman masih ada yang nyangkut ya, siapa tahu dia kena 330 terus ada pelemahan gitu ya, buat exit aja seperti itu. Dilihat dalamnya juga sangat tidak bagus, dia juga menuju red issue tanggal 2 ini bulan Maret ya, masih agak lama itu sih. Ya, batasi resiko aja. Pilih saham lain aja kalau belum punya untuk si MLPL kalau nggak punya ya. Karena ya trend is your friend. Jadi kalau posisinya kayak gini, ya susah juga melawan trennya. Kecuali teman-teman bandarnya. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Kita coba cek Amar ya, yang baru rame. Ini kalau saya bilang dia kuat karena ada corporate action. Dia mau red issue.
Makanya walaupun saham-saham bank mini bank digital lain pada koreksi, dia bisa naik bahkan hari ini sampai arah. Karena ini ya dia menuju red issue juga. Tuh. Hari ini Amar naik 24,8% alias arah dengan volume yang sangat besar. Masih sangat bagus, red issue-nya juga masih agak lama ya. Ini 11 Februari. Kan biasanya kalau saham-saham bank mini, bank digital itu kan koreksinya ketika mendekati red issue. Nah, itu nanti bisa kalau nggak habis cumdit biasanya ketika kena harga teoritis baru koreksi. Kayak si BBHI, BBYB, itu biasanya kayak gitu biasanya. Nah, ini masih banyak ya hari menuju red issue-nya masih beberapa hari, jadi masih bisa di hold kalau saya rasa. Volumenya pun masih bagus, trennya pun juga masih bagus. Kalau kita lihat dari bigger view, Amar ini bagus waktu di sini sih 385 kemarin. Kenapa? Karena kemarin dia breakout dari double bottom-nya ya. Ini kalau kita lihat ada double bottom 1, bottom 2. Lalu dia breakout dengan volume yang sangat besar, koreksinya pun juga ya namanya saham volatil ya, dia koreksinya juga turunnya mantep banget. ARB sampai akhirnya retest ke neckline 385 dan mantul ke atas. Untuk target sebenarnya harusnya dia sudah hit sih. Ini kalau dari double bottom-nya ya. Misalkan ini adalah double bottom ya. Ini sudah dari swing pertamanya bahkan sudah lebih. Di sini dia sampai 600 bahkan. Dan kalau dari target yang kedua, misalkan ini adalah sebuah cup handle, ini bisa agak tinggi. Tuh, cuman ini adalah view ya teman-teman, bisa hit, bisa enggak juga. Nah, kalau misalkan ini cup handle, target dari Amar itu ada di sini, sekitar 950 sampai 1000. Memang menarik ya kalau kita lihat risk rewardnya. Cuman kalau untuk sekarang, base untuk entry-nya sudah agak jauh, jadi resikonya sudah agak tinggi. Kalau teman-teman mau entry, lebih baik pakai pijakan di intraday aja. Besok cari support di intraday, baru masuk, seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya barang, masih bisa di hold, saya rasa, dengan pasang trailing stop-nya, seperti itu. So far itu, kalau menurut saya view-nya, dia ada potensi cup handle dengan target 950-an. Mungkin mau dibawa ke 1000 mungkin, bisa aja ya, sampai nanti right issue di 1000, habis itu baru koreksi. Tuh, bisa aja sih. Oke, itu untuk Amar. Terakhir ya, mungkin kita cek BBHI yang akhirnya hari ini rebound dan lumayan juga. Nah, ini ya yang saya maksud dengan ketika mau menuju red issue ditarik dulu. Nanti ketika setelah red issue, setelah cumdit baru dia koreksi. Oke, hari ini BBHI naik 4,44% setelah kemarin dia koreksi terus ya. Ini ARB, hari ini akhirnya hammer dengan volume yang bagus. BBHI juga rebound dari EMA 20, jadi memang ini kena support ya. Cuman memang belum ada konfirmasi, ada potensi dead cat bounce doang. Jadi lebih baik buat teman-teman wait and see dulu aja sih kalau menurut saya ya. Tuh, atau kalau pengen masuk ya tinggal batasi resiko di low hari ini. Ini kan low-nya 5250 ya. Kalau jebol 5250 tinggal cut loss. So far sudah kena support EMA 20 ini. Jadi ada pantulan, adalah sesuatu yang wajar karena dia turunnya juga dalam. Dan ya, itu sih. Kalau kita tarik pakai Fibonacci, bisa dari sini. Ini low-nya 3700 sampai high-nya di 8100. Nah, oke, ternyata cukup menarik ya. Dia kena 0,618 juga di area 5250, 5375. Cukup menarik ternyata. Dia rebound dari 0,618 pas kena EMA 20 juga. Candlenya hammer dengan volume. Saya rasa besok bisa dilanjutin untuk si BBHI ini. Syaratnya dia harus break ini dulu. Ini high-nya 8100. Kita pakai intraday aja 1 jam. Biar lebih enak garis-garisnya. Nah, oke, ternyata udah breakout juga si BBHI. Saya rasa besok dia ada potensi naik. Ini bisa di-adjust buat teman-teman yang baru posisi nyangkut atau gimana. Tuh sih. Untuk target ke atas itu ada sekitar 8100, low-nya sampai 5250. Target BBHI ke sini. Nih ya, 6675, lalu 7000 dan 8100.
itu kalau memang dia besok mau melanjutkan rebound-nya. Seperti itu. Cukup menarik. Dilihat dalamnya, kemarin terakhir banyak buangan ya, habis red issue. Tadi yang saya maksud, yang jelas ikutin TA-nya aja. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.